Karena Maria keturunan daripada Adam, Yusuf keturunan daripada Adam, yang melahirkan Yesus Kristus, belum tentu saudara dan saya menjadi saudara daripada Yesus. Kecuali kita melakukan kehendak daripada Bapa. Yesus mengatakan, dia adalah saudaraku. Ada amin. Dia adalah saudaraku. Di dalam kitab di dalam kitab Lukas dulu, di dalam Lukas pasal 8, Lukas 8 ayat yang ke-21, kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-21. Hal yang sama dikatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jelas sekali. Lukas mengatakan bahwa ibuku dan saudara-saudaraku, Yesus berkata, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sekedar mendengar akan firman Allah. Berarti saudara perhatikan akan hal ini. Kita setiap minggu mendengar akan firman Tuhan bukan membuat kita menjadi saudara daripada Yesus Kristus. Melainkan orang yang mendengarkan akan firman Tuhan dan melakukan akan firman Tuhan. Itulah yang menjadi saudara daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam Christmas datang untuk kita, menjadikan kita sebagai saudara. Ada amin saudara. Menjadikan saudara dan saya untuk menjadi saudara. Melalui Yesus Kristus kita menjadi saudara daripada Yesus. Karena di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 katakan, semua orang yang menerima dia diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ini apa? Menerima dia. Menerima Yesus Kristus. Saudara mau menjadi saudara daripada Yesus. Kalau kita ini menerima akan Yesus Kristus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita baru menjadi saudara. Kalau kehidupan kita ini tidak melakukan akan firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan ada tertulis di dalam Alkitab. Banyak sekali firman Tuhan kita dengarkan melalui khotbah setiap minggu. Mungkin banyak sekali firman Tuhan yang kita bisa baca daripada buku-buku rohani yang baik. Tetapi firman Tuhan katakan, bagi yang melakukan akan firman Tuhan, itulah saudara daripada Yesus. Sangat sia-sia saudara. Di dalam kehidupan kita kalau kita ini hanya menerima yang jasmani. Karena yang jasmani itu banyak sekali, seperti saya katakan. Saya di Meksiko, mereka memanggil saya brother. Saya di Ekuador, saya dipanggil brother. Dengan banyak orang Filipin, mereka yang bertemu dengan saya dipikir orang Filipin. Banyak sekali brother, secara jasmani. Tetapi alangkah indahnya kalau kita mendapatkan yang rohani. Menerima Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir untuk kita. Yesus Kristus turun ke dunia secara jasmani. Tetapi dia membawa kepada yang rohani. Secara jasmani dia ada di dalam suatu keluarga daripada Maria dan Yusuf. Tetapi dia mati di atas kayu salib untuk membawa kita kepada keluarga, menjadi keluarga Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah. Barang siapa menerima, dikatakan, menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menerima Tuhan. Dikatakan orang-orang yang menerimanya, mereka yang percaya kepada Yesus. Itulah yang menjadi saudara daripada Yesus. Jadi kita tidak hanya sekedar saudara secara darah dan daging saja, tetapi kita menjadi saudara Yesus
Karena kita menjadi keluarga. Menjadi anak-anak daripada Allah. Keluarga daripada Allah sendiri. Kalau kita menjadi keluarga daripada Yesus, maka dari itu saya ingin memberikan salah satu berkat untuk saudara. Ya, salah satu berkat untuk saudara. Saya masih ingat sekali yang tidak pernah saya terlupakan. Ya, tidak pernah terlupakan. Saya mempunyai brother dan sister. Ya. Saudara, kalau kita ini benar-benar saudara, saya ingat sekali pada saat kakak saya waktu itu kuliah di Jogja, dia pulang ke Semarang, kembali ke Semarang, dia membawakan oleh-oleh untuk saya. Salah satu sebuah jaket untuk saya. Dan jaket itu pernah menjadi kesukaan bagi saya. Ya. Nah, disinilah kalau kita ini mempunyai seorang brother yang mengasihin kita, maka dari itu dia tahu apa yang kita sukai. Suatu berkat untuk kita. Kalau kita ini menjadi saudara daripada Yesus, bukan musuh daripada dia. Maka dari itu, apa yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan bahwa dia Immanuel. Dia akan memelihara kita, akan bersama-sama dengan kita. Ada amin. Dia sebagai, ya mungkin kalau kita katakan sebagai brother kita, dia akan menjadi brother yang take care kita. Dia tahu kebutuhan kita. Ada amin saudara. Seringkali kita hanya berpikir atau melakukan secara brother, secara jasmani. Tetapi ambillah secara rohani. Yesus ada benar-benar di dalam kehidupan kita. Christmas jangan kita lewatkan. Christmas jangan kita lewatkan hanya sekedar kita celebrate Christmas. Christmas berarti Yesus mau menjadi saudara bagi saudara. Ada amin. Christmas berarti Yesus mau menjadi saudara bagi kita. Dia akan memelihara kita, dia akan menjaga akan kehidupan kita, dia akan menjadi Immanuel bagi kita. Nah, inilah yang Yesus inginkan untuk kita menerima dia supaya kita bisa menjadi brother. Ya. Menjadi saudara bagi Yesus Kristus. Jangan kita hanya menerima yang jasmani. Yang selanjutnya yang Tuhan mau yaitu kita melakukan apa yang Allah kehendakin, melakukan kehendak daripada Bapa di surga. Saudara, kehendak Bapa di surga, kalau saya boleh singkapkan, sebenarnya kehendak daripada Bapa di surga itu apa sih? Sangat simpel. Ya. Kehendak daripada Bapa di surga. Kalau firman Tuhan ini katakan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Yang melakukan kehendak daripada Bapa. Kita sering bingung, kehendak daripada Bapa ini apa? Kita berpikir dalam. Ya, kehendak daripada Bapa tadi, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertama. Yang kedua, ya, kehendak daripada Bapa sangat simpel. Kehendak daripada Bapa yaitu semua manusia selamat. Ada amin. Kehendak daripada Bapa yaitu semua manusia selamat. Meskipun maybe ya, enggak semua selamat, tetapi kehendak daripada Bapa, tangisan daripada Tuhan yaitu semua selamat. Maka dari itu mari kita buka bersama-sama ayat yang sering kita tahu ya, supaya mengingatkan kepada kita di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saudara tentunya ingat akan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Christmas saudara. Inilah ya kehendak daripada Allah. Bahwa Allah menginginkan, Bapa di surga menginginkan untuk mereka menjadi akan saudara daripada kita. Saya sangat mengucap syukur. Pada saat retreat kemarin, Thanksgiving kemarin,
Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, saya bersuka cita bersama dengan malaikat Tuhan. Karena Tuhan menambahkan saudara-saudara seiman bagi kita. Ada amin saudara, berapa banyak mengucap syukur untuk Tuhan menambahkan, Tuhan membuat surga. Pada saat kita nanti di surga kita nggak lonely, kita banyak punya saudara, ada amin. Karena mereka dijadikan saudara. Banyak sekali brother dan sister pada saat retreat, mereka dibaptiskan, mereka menerima Tuhan. Di situ saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya katakan dengan beberapa orang, pada saat saya berangkat ke retreat, saya berkata bahwa saya kuat drive karena saya excited. Karena saya ingin mendapatkan sesuatu pada saat saya di retreat nanti. Maka itu saya merasa segar. Pulang dari retreat, saya juga drive 12 jam, gak seperti biasanya. Apalagi banyak sekali driver yang bisa drive di mobil van. Tetapi saya drive selama 12 jam. Dan saya kuat dan saya gak ngantuk. Meskipun mereka pada saat pagi hari, mereka semua saya lihat termasuk istri saya sudah hilang, sunyi senyap, seperti Christmas sudah datang. Ya. Habis itu entah mungkin mereka lapar mulai ribut, cari makanan. Ya. Saya disegarkan karena banyak cheerleaders. Ya. Saya mengucap syukur. Ya. Dan saudara, sebenarnya yang membuat saya kuat, membuat saya segar, pikiran saya, hati saya, karena saya bersuka cita. Karena di dalam retreat, saya begitu melihat orang-orang yang menjadi saudara-saudara daripada saudara seiman kita. Saudara daripada Yesus Kristus. Yang mana kita nanti di surga membuat kita enggak lonely. Ada amin saudara. Maka dari itu, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan akan kehendak daripada Allah. Kehendak daripada Allah yaitu membawa mereka untuk menjadi saudara-saudara seiman kita. Ada amin. Kita tidak hanya sekedar, you Indonesian, saya Indonesian, we are brother. Bahkan orang dari Pakistan itu pada saat dia kenal dengan saya, dia katakan brother, not just brother di dalam dunia ini. Kita ingin untuk mereka menjadi brother di dalam Yesus Kristus. Ada amin. Mari kita bawa di dalam kehidupan kita untuk melakukan akan kehendak Allah. Kehendak Allah yaitu semua orang selamat. Biarlah kita boleh dipakai Tuhan di dalam Christmas ini. Di dalam Christmas ini kita boleh melakukan kehendak daripada Allah. Bawa teman-teman kita, perkenalkan Yesus Kristus. Biarlah mereka menjadi saudara daripada Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar saudara secara jasmani, tetapi saudara di dalam Yesus Kristus. Ada amin saudara. Amin.